Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Allah pemilik langit dan bumi, pemilik alam semesta, termasuk yang menciptakan kita sebagai makhluknya yang mempunyai kewajiban beribadah dan taat kepadanya. Mempunyai hak, Allah mempunyai hak untuk memaksa hambanya untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendaknya. Itulah makanya Allah disebut dengan Al-Jabbar, Allah yang maha memaksa, termasuk memaksa hambanya untuk melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Tentunya ada imbal balik dari Allah. Ketika hambanya menjalankan perintah, Allah akan berikan pahala bahkan lebih daripada apa yang dikerjakan oleh hamba. Sebaliknya, jika hamba melanggar larangan-larangan Allah atau menerjang yang sudah menjadi sesuatu yang Allah cegah, sesuatu yang Allah larang, maka itu pun akan memberikan dampak yang buruk kepada hamba yang melaksanakannya. Allah tentu marah, namun rahmatnya Allah lebih mendahului murkanya Allah. Allah pernah berkata dalam hadits kursi, sesungguhnya rahmatku mendahului siksaku. Makanya banyak orang yang berbuat dosa tapi oleh Allah diberikan kesempatan. Namun banyak juga orang yang berbuat dosa salah mengartikan. Mereka mengatakan bahwa Allah Maha Pengampun. Nyatanya dosa kecil saya meremehkan dosa, tidak disiksa oleh Allah. Padahal itu adalah wujud pengampunan Allah. Bukan pengampunan, itu adalah wujud dari sifat maha pengasihnya Allah. Allah masih berikan kesempatan kepada hambanya, tapi banyak yang tidak menggunakannya atau salah menggunakan, malah diulang lagi dosanya. Apa kira-kira dampak dari orang yang mengerjakan perbuatan dosa? Apakah baik atau buruk? Tentu dampaknya sangat buruk buat orang yang mengerjakan, terutama di dunia bahkan sampai di akhirat. Ada beberapa dampak buruk bagi orang-orang yang mengerjakan dosa dan dia sengaja tidak mau bertobat. Padahal orang iman menyikapi perbuatan dosa itu seperti dia berjalan kemanapun, di atasnya selalu ada gunung. Jadi ada gunung yang ikut berjalan dengan dia di atasnya. Tentu dong sebagai orang yang normal khawatir, wah di atas saya ada gunung, jangan-jangan ketika saya lengah atau mungkin ketika saya siap saja gunung itu jatuh menimpa saya tidak akan berdaya. Dia berusaha agar gunung itu hilang. Nah, dosa yang dikerjakan oleh orang iman, maka orang iman mensikapinya bagaimana caranya agar dosa itu cepat hilang, dosa segera hilang. Caranya adalah dengan orang iman segera bertobat. Beda dengan orang munafik. Orang munafik terhadap perbuatan dosa, dia menganggap seperti lalat yang lewat di depannya, kemudian dia berbuat seperti ini, diusir saja, seperti itu. Itu orang munafik. Sedangkan orang iman tidak demikian. Nah, bagi orang yang gemar berbuat dosa atau dia berbuat dosa lalu dia tidak mau tobati, maka ada 3 dampak diantaranya. Dampak buruk tentunya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 111, wa may yaksib isman fa inna ma yaksibuhu ala nafsi. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan dosa, maka dosa itu akan memberatkan dirinya sendiri. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 59,
Allah juga berfirman, fa in tawallau fa'lamu annama yuridullahu ayusibahum bi ba'di dzunubihim al-ayah. Jika mereka berpaling, artinya tidak mau taat kepada Allah, menerjang larangan-larangan Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah menghendaki menimpakan musibah sebab sebagian dosa-dosa mereka. Ini baru sebagian dosa. Bagaimana dengan keseluruhan dosa yang dikerjakan oleh hambanya kemudian ditimpakan musibah oleh Allah? Oleh Allah hanya diberikan peringatan terhadap sebagian dosa yang dikerjakan. Jadi artinya orang kalau berbuat dosa kemudian tidak segera bertobat, bahkan mengulangi lagi dan mengulangi lagi, ini akan menyebabkan Allah akan memberikan musibah kepada dia di dalam dunia. Di antaranya musibah itu adalah menghalangi datangnya rezeki. Orang yang mengerjakan dosa itu seperti ada rezeki datang dari atas langit, kemudian dia menggunakan payung atau menggunakan sesuatu yang bisa menghalangi rezeki datang dari langit. Orang yang tertimpa hujan, kemudian dia memakai payung, pasti hujan tidak akan menimpa dia. Orang yang berbuat dosa, kemudian ketika Allah ingin menurunkan rezeki kepadanya, maka dia seperti menggunakan payung. Dia pakai payung, dia pakai sesuatu yang menghalangi sehingga rezeki tidak datang kepada dia. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, inna rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuhu atau bi khotiatin ya'maluha. Sesungguhnya seseorang baik laki-laki dan perempuan dihalang-halangi dari rezekinya sebab dosa yang dia kerjakan. Karena dia berbuat dosa, tidak taubat, diulangi lagi dan diulangi lagi, maka rezeki yang harusnya datang kepada dia oleh Allah dicegah, oleh Allah dilarang untuk datang kepada orang tersebut. Allah larang malaikat untuk mengantarkan rezeki kepada orang itu. Jadi tentu merugikan orang tersebut. Dan rezeki itu bukan hanya harta. Rezeki ada banyak. Orang iman tidak bisa merasakan khusyuknya sholat. Itu pun bentuk dari Allah menghalangi rezeki. Harusnya orang iman merasakan ketenangan jiwa itu dengan menggunakan sholat. Hasan al-Basri mengatakan bahwa orang iman menjumpai ketenangan jiwa dari 3 hal. Yang pertama, mengingat Allah dengan cara membaca Al-Quran, berbincang-bincang dengan Allah. Yang kedua, dengan cara berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang ketiga adalah dengan cara berdoa. Jadi dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia berdoa. Harusnya orang iman bisa merasakan ketenangan jiwa dengan hal tersebut. Namun ketika orang iman berbuat dosa dan dia dengan sengaja tidak mau bertobat atau hanya tobat dari dosa terhadap dosa yang ketahuan oleh orang lain, berarti ada dosa yang dia simpan sengaja, maka Allah akan halang-halangi rezeki dia berupa dia tidak pernah merasakan kenikmatan dalam sholat. Dia mengerjakan sholat, tetapi setelah sholat hatinya tidak damai, dia tidak merasakan nikmatnya sholat. Atau Allah buat dia sibuk sehingga dia tidak bisa baca Al-Quran, padahal dia bisa baca Al-Quran. Dia tidak berkesempatan untuk membaca Al-Quran. Hukuman dari Allah kepada hambanya tidak hanya berupa materi yang diberikan oleh Allah sedikit atau ditahan, tidak. Allah menghukum hamba bisa dengan cara Allah buat hamba itu semakin jauh dari Allah. Ini malah justru hukuman yang terberat. Allah menghukum hambanya, sedangkan hamba itu tidak merasa dihukum. Jika hukuman itu berupa Allah kurangi materi, Allah angkat kesehatannya, mungkin hamba itu akan merasa, wah ini teguran dari Allah. Yang repot adalah ketika hambanya Allah berbuat dosa, lalu oleh Allah dibiarkan, bahkan dibiarkan dalam keadaan harta yang berlimpah, kesehatan yang prima, tetapi oleh Allah dia dihukum dengan cara
Allah buat dia semakin lupa dengan Tuhannya. Allah buat dia semakin lupa dengan Allah, sehingga dia tidak mengalami ketenangan jiwa, dia tidak merasakan ketenangan jiwa, dan dia selalu berusaha untuk menggapai dunia yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Na'udzubillah min dzalik, saudaraku. Banyak orang yang akhirnya stres, padahal kita lihat dia banyak harta, padahal kita lihat sebenarnya dia berkecukupan, tapi akhirnya dia stres. Itu adalah hukuman dari Allah, sebab Allah halangi rezekinya. Itu dampak yang pertama dari perbuatan dosa. Dan orang yang ketika berbuat dosa, tapi yang tadi saya bahas, hartanya semakin banyak, kesehatannya semakin prima, ketahuilah bukannya Allah lupa terhadap dia, tapi itu merupakan istidraj, ya, itu merupakan pengelulu dari Allah. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 182, wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, termasuk dia berbuat dosa kepada Allah, maka kami istidraj dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kami berikan dia kenikmatan, tetapi sebenarnya di balik kenikmatan itu ada ancaman siksa. Dia semakin jauh dari Allah, dibuat oleh Allah, sehingga dengan kenikmatan itu dia malah semakin berbuat dosa lagi, lagi dan lagi. Ini yang kita tidak inginkan. Jadi bukan itu adalah nikmat, Allah lupa menghukum dia, bukan, tapi itu justru adalah hukuman dari Allah, itu adalah istidraj. Jadi ketika kita melihat seseorang membiasakan berbuat maksiat, tetapi dalam keadaan diberikan gemilang harta, bergelimangan harta maksud saya, maka itu adalah namanya istidraj. Yang kedua adalah itu bisa menyebabkan datangnya berbagai musibah. Jadi perbuatan dosa yang dikerjakan oleh hamba itu bisa menyebabkan datangnya musibah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir." Musibah yang Allah berikan kepada kalian di muka bumi ataupun kepada diri kalian itu adalah sebab ulah dari tangan kalian. Namun masih banyak sebenarnya yang Allah ampuni. Jadi tidak semua dosa yang dikerjakan oleh hambanya langsung dikontani oleh Allah siksanya atau tegurannya. Tidak semua. Itu hanya Allah berikan dari sebagian saja. Jadi artinya ketika seorang hamba dia berbuat dosa, kemudian dia tidak taubati. Umpama dia berbuat dosa ada 50 dosa, dia hanya bertobat dari 5 dosa, dan Allah berikan dia teguran berupa musibah terhadap dirinya itu dari 2 dosa yang dia kerjakan. Berarti masih banyak dosa yang oleh Allah tidak ditegur. Baru dari sedikit dosa saja itu sudah membuat dia rugi, membuat dia hilang nikmatnya dari Allah. Jadi berusaha, wahai saudaraku, agar kita jangan menjadi hamba Allah yang mengekalkan perbuatan dosa. Dan yang terakhir adalah menyebabkan disiksa di akhirat. Sesuai dalam surat Toha ayat 74, innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa yang datang ke hadapan Allah dalam keadaan berlumuran dosa, maka Allah akan berikan dia neraka jahanam. Dia akan diberikan oleh Allah neraka jahanam, yang di dalam neraka jahanam keadaan dia tidak hidup dan tidak mati. Ini sangat mengenaskan. Orang yang ada di dalam neraka itu dibilang hidup, tapi dia tidak pernah merasakan nikmatnya hidup. Dibilang mati, dia teriak-teriak, dia kesakitan, dia merasakan panasnya api yang itu adalah 70 kali lipat panasnya api dunia. Dan orang iman apabila masuk ke dalam neraka, maka minimal dia akan berada di dalam neraka selama 30 juta tahun. Ini sangat menyakitkan. Gara-gara dia hidup di dunia selama 70 tahun,
atau 80 tahun, atau mungkin lebih sedikit, lebih sebentar, hanya 30 tahun hidup di dunia, tapi menyebabkan dia mampir di dalam neraka selama 30 juta tahun. Innallaha la yakhruju minan nar man dakhalaha hatta yakunu fiha ahqaman wal hukbu bid'u wa samanuna sana wasanatu salasumiatin wasituna yauman al yauma indallah ka alfi sanatin mimma ta'udun. Artinya Allah tidak akan mengeluarkan orang yang disiksa di dalam neraka sehingga dia berada di dalam neraka selama satu ahqab. Hitungannya satu ahqab itu adalah wal hukubu bid'u wasamanuna sana. Jadi satu ahqab itu lebih daripada 80 tahun. Bid'un wasamanuna sana. Wasanatu salasumiatin wasituna yauman. Sedangkan satu tahun itu adalah 360 hari. Nah, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau dikurskan kehitungan tahun dunia itu sama dengan 29.880.000 tahun. Wah, itu waktu yang sangat lama sekali, dibulatkan jadi 30 juta tahun. Jadi intinya sebagai orang iman kita harus berusaha menghindari diri dari perbuatan dosa, dan apabila Allah takdirkan kita berbuat dosa, maka mensikapinya adalah segera bertobat. Jangan biarkan dosa itu selalu menghantui diri kita. Jangan biarkan kita tidur dalam keadaan membawa dosa. Kita harus bertobat sebelum tidur dan bangun tidur di pagi hari dalam keadaan bersih dari dosa, dan Allah akan berikan kita nikmat yang selanjutnya lagi. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.